Saya mau kembali lagi menjelaskan cara kita mempelajari Al-Quran yang diajarkan oleh Jibril kepada Muhammad. Jadi yang pertama-tama harus kita ketahui bahwa ayat yang pertama turun, surat ke-96, ayat 1 sampai 5. Kita perhatikan di situ di ayat pertama dan kedua. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dalam hal ini adalah Dia yang menciptakan manusia. Jadi aplikasinya adalah apa yang kita baca dari ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, hendaklah dimulai dengan mengarahkan pola pikir kita kepada penciptaan manusia. Ini jalan yang sangat mudah untuk bisa memahami Al-Quran. Jalan yang memudahkan kita untuk mulai mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Karena bentuknya perumpamaan, bahasa-bahasa kiasan, maka yang harus kita lakukan adalah berfokus dulu atau mengarahkan dulu pola pikir kita kepada penciptaan manusia, khususnya penciptaan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui dari ayat itu adalah bahwa Allah mengajar manusia apa yang belum diketahuinya, atau disederhanakan bahwa Allah itu mengajar manusia. Jadi dengan dasar ini sejatinya kita tidak perlu ragu bahwa ketika kita akan mempelajari ayat-ayat Al-Quran, insya Allah kita tidak akan mengalami kesulitan. Karena janji Allah bahwa Allah itu mengajar manusia. Dia mengajarkan apa yang tidak diketahuinya. Kemudian yang ketiga, Allah mengajar manusia dengan perantaraan qalam. Jadi kita akan bahas tentang qalam ini yang akan berhubungan dengan ayat muhkamat dan mutasyabihat. Surat 68 Al-Qalam ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ya. Nun demi qalam atau demi pena dan apa yang mereka tulis. Jadi kalau saya gambar nun, kemudian ada qalam, ya, dan apa yang dituliskan. Rasulullah berkata dalam hadisnya bahwa makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah qalam atau pena. Makhluk pertama yang diciptakan adalah qalam atau pena. Lalu Allah memerintahkan kepada pena untuk menulis. Jadi qalam itu berkata, apa yang akan aku tulis? Allah berkata, tulislah apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi hingga hari kiamat, yang disebut dengan qada. Ya, hal-hal yang belum terjadi. Dan ini yang disebut dengan qadar. Hal-hal yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi, yang sudah tertulis, itu disebut dengan kitab. Yang belum tertulis disebut dengan hikmah. Ya. Ini yang disebut dengan qada, yang belum terjadi, ketetapan Allah yang belum terjadi. Ini yang disebut dengan qadar. Hadis lain mengatakan bahwa ketika Allah memerintahkan kepada qalam untuk menulis, maka yang dituliskan adalah
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Basmalah itu jumlahnya 19 huruf ya. 19 huruf. Kemudian ketika kolam ini menulis ya, apapun yang dituliskannya, maka itulah yang menjadikan terciptanya segala sesuatu. Kolam ini terbagi menjadi 6 tahapan atau 6 fase atau 6 masa. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Jadi 6 kali perintah kepada kalam untuk menulis. Jadi dari ujung pertama sampai ujung kedua ini terbagi menjadi 6 buah kalam atau 7 titik ya. Jadi di tengah-tengahnya ini ada 5 titik. Ya. Titik kedua. Ya. Itu ada 7 titik. Di masing-masing antara 2 titik itu ada 1 kalam ya. Dan setiap kalam itu bernilai basmalah. Setiap kali dia menulis, yang dia tuliskan adalah Bismillahirrahmanirrahim atau 19 huruf. Akhirnya ya 6 buah kalam itu dia menulis 6 kali 19 ya. Menulis 6 kali 19 sehingga terciptalah Al-Quran yang berjumlah 114 surah. Sekarang kita lihat dulu yang ada di bagian atas. Yang ada di bagian atas itu tempatnya Al-Quran yang suci, tempat Al-Quran di sini. Kita baca ini surat 56. Surat 36 ayat 77 sampai 79. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu Al-Qur'anul Karim. Ya. Terjemahnya, dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Ya, fi kitabin maknun, dalam kitab yang terpelihara, la yamassu illa mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Ya. Jadi ini tempat tersimpannya Al-Quran yang mulia. Ya, jadi dia sebelum diturunkan ke dunia ke bentuk nyata dalam bentuk bahasa Arab, dia adalah memiliki bahasa yang dipahami oleh semua manusia. Jadi ketika dia tersimpan di Lauh Mahfuz dalam kitab yang kuat, yang kokoh kuat ini, bahasanya bukan bahasa Arab. Jadi nanti diturunkan, oleh karena nabinya berbahasa Arab, maka turunlah dia dalam bentuk tanda, dalam bentuk huruf ba, dalam bentuk nyata, bentuk kode-kode. Kemudian firman Allah itu turun dalam bahasa Arab, dikarenakan nabinya orang Arab. Surat 41 ayat 44. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran
bahasa asing, sedang Rasul adalah orang Arab. Ya. Katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti yang dipanggil dari tempat yang jauh. Ya. Jadi dari ayat itu dijelaskan bahwa Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab karena rasulnya orang Arab. Ya, rasulnya orang Arab. Jadi ketika Al-Quran turun dalam bahasa Arab, bukan berarti bahwa orang-orang Arab itu otomatis akan mengetahuinya, secara otomatis akan mengetahuinya. Ya. Artinya orang Arab pun sebenarnya belum tentu mengetahui Al-Quran. Nah, diutuslah seorang nabi dari kalangan bangsa Arab yang berbahasa Arab untuk membacakan Al-Quran kepada mereka. Jadi tidak serta-merta bahwa orang Arab mengerti tentang Al-Quran. Seandainya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa kita, lalu kemudian kita membacanya, itu belum tentu juga kita mengerti, belum tentu kita pahami. Kenapa? Karena ketika turun ke dalam bentuk nyata, ini hanya merupakan tanda-tanda, hanya merupakan kode, merupakan simbol yang semuanya mengandung takwil, mengandung makna. Jadi apa yang sampai kepada kita sekarang, apa yang sampai kepada kita, itulah yang disebut dengan mutasyabih, keserupaan dari apa yang ada di sini, di atas ini. Jadi kenapa di dalam Al-Quran ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat? Karena demikianlah Allah menyampaikan firman-Nya kepada kita yang berada di alam nyata, dalam bentuk-bentuk nyata. Maka apa yang sampai kepada kita adalah hanya sebagai dalam bentuk nyata juga. Itulah yang disebut dengan tanda. Nah, apa yang nampak sekarang disebutlah sebagai keserupaan atau mutasyabihat. Kebenarannya adalah di sini tadi di surat 56. Kebenarannya Al-Quran itu ada di surat 56 ayat 77 sampai 79. Bahwa Al-Quran itu tersimpan dalam sebuah kitab yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Harapan saya setelah membahas ini adalah bagaimana kita berani untuk membaca Al-Quran tanpa perlu ragu-ragu, tanpa perlu takut sesat sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat. Kita akan condong kepada kesesatan sebagaimana yang kita saksikan sekarang di dunia maya, banyak disebarkan video-video ada saudara kita yang menginginkan agar beberapa ayat dalam Al-Quran, 300 ayat dalam Al-Quran itu harus di skip, dihapus, tidak usah dimunculkan di Indonesia. Nah, ini penyebabnya apa? Padahal beliau sendiri membaca Al-Quran. Tapi kenapa bisa berpikir seperti itu? Karena saya anggap beliau itu membaca hanya sebagian saja, hanya sebahagian, dan belum mengetahui kemana larinya, kemana arahnya Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk. Surat 3 ayat 7. Terjemahnya, dialah yang menurunkan Alkitab, itu Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Wa umul kitab, wa ukhur mutasyabihat, dan yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat,
daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendarat itu yang berkata kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semua itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Ya, jadi Allah membagi ayat-ayat ini menjadi dua bagian besar, yaitu muhkamat dan mutasyabihat. Jadi pada ayat itu jelas yang disebut dengan muhkamat itu adalah umul kitab. Dan yang disebut dengan umul kitab menurut hadis Nabi adalah Al-Fatihah. Tidak ada umul kitab yang lain selain Al-Fatihah. Kalau saya perhatikan, masalah kita membaca Al-Quran ini mulai timbul ketika mendefinisikan kata muhkamat dengan mutasyabihat. Yang saya pernah dengar, muhkamat didefinisikan sebagai ayat-ayat yang mudah dipahami, sedangkan mutasyabihat didefinisikan sebagai ayat-ayat yang sulit dipahami. Padahal definisi seperti inilah yang menjadikan kita hanya mengambil sebagian dari ayat-ayat itu. Kita hanya mengambil sebagian dari ayat-ayat Al-Quran. Lalu kemudian ya kita melepaskan ayat-ayat yang lain karena kita anggap mutasyabihat, hanya Allah yang tahu. Padahal kalau kita kembali kepada Al-Quran sendiri yang menjelaskan, ya, ayat muhkamat itu tidak mudah kita pahami. Umul kitab itu tidak mudah dipahami. Kenapa tidak mudah dipahami? Karena tempatnya juga dia di sisi Allah. Coba kita buka surat 13 ayat 39. Allah menghapus apa yang Dia hendaki dan menetapkan apa yang Dia hendaki, dan di sisinya lah terdapat umul kitab. Ya, di situ diterjemahkan Lauh Mahfuz. Kalau kembali ke tadi gambar tadi, ya, yang kita gambarkan dengan nun dengan ba itu nun terbalik ya. Ba nun terbalik. Ya. Gitu ya. Jadi yang disebut dengan ya umul kitab adalah ini. Kalam tadi yang menulis sebanyak ya yang menulis 6 buah kalam ya. Ada 6 buah kalam sebanyak 7 titik. Nah, titik-titik itulah yang disebut dengan Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini, umul kitab ini, itu tempatnya di sisi Allah. Warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka beriman kepada semuanya. Mereka mengatakan bahwa ya, baik ayat muhkamat maupun mutasyabihat, semuanya dari sisi Tuhan kami. Umul kitab, induknya kitab, artinya kalau kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, hendaklah diarahkan dulu kepada induknya. Apapun yang dicerita oleh Al-Quran pasti mengarah kepada Al-Fatihah. Apapun yang dicerita oleh Al-Quran, ayat-ayat lain, ayat-ayat mutasyabihat itu kembalinya kepada Al-Fatihah. Jadi kalau kita memahaminya, kembalikan kepada Al-Fatihah. Kalau kita belum memahaminya, ya tetap kembalikan kepada Al-Fatihah. Kalau kita belum memahaminya, ingat, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Pasti ada hubungannya dengan penciptaan manusia. Sederhana. Nah, ketika seluruh Al-Quran itu kita baca, lalu kemudian kita kembalikan ke Al-Fatihah, itu artinya menjadikan Al-Quran itu utuh, menjadi satu kesatuan. Jangan dipisah-pisah, jangan dibaca hanya sebagian.
Kita baca surat ke-15. Surat ke-15 mulai ayat 87 sampai 91. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal 'azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung. Titik dulu, perhatikan dulu Pak. Titik dulu. Ya, perhatikan dulu di gambar ini. Di mana yang disebut dengan Ashabul Masani? Ashabul Masani adalah 7 titik ini yang disebut dengan kalam tadi, 6 buah kalam. Sedangkan Al-Quranil Azim itu adalah yang di atasnya tadi yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Ya, yang tersimpan di Lauh Mahfuz kemudian turun dengan tangga Al-Fatihah sebagai induk Al-Quran, lalu kemudian terbentuklah keserupaan dari apa yang ada di atas itu. Disebutlah dia mutasyabihat. Bisa dipaham? Yang ada di bawah ini titik nun terbalik ini mutasyabihat, keserupaannya. Jadi dia munculnya itu tanda-tanda karena tugas kalam menulis. Sedangkan yang di atas ini ya Allah menuliskan dan Allah juga menghapuskan. Ya. Apa perlu saya jelaskan bagaimana Allah mau menulis dan menghapus? Ada ayat-ayat yang ya diganti atau dihapus atau diganti. Ya sudah pernah saya jelaskan itu ya. Ada ayat yang dihapus atau diganti. Bukan berarti bahwa yang ada di atas ini ya ini yang dimainkan, bukan. Di atas ini sudah sempurna. Tidak perlu dihapus, tidak perlu diganti. Semua sudah ada. Sudah lengkap. Nah, yang dihapus dan diganti itu adalah apa yang kita terima. Misalkan, apabila kita memahami sesuatu ayat, kita paham sesuatu ayat, dari mempelajari Al-Quran, kita pikirkan, dan kita mendapatkan pemahaman, maka jangan membuat kesimpulan. Karena ayat ini kalau ada yang lebih baik daripada apa yang kita pahami sekarang, ini akan diganti. Ya, ini akan diganti. Kalau ada terhapus di pikiran kita, kita menjadi terlupakan, itu akan diganti dengan pengalaman spiritual. Diperlihatkan secara nyata melalui spiritual. Jadi itu yang disebut dengan Allah menghapus atau menulis, ya. Jadi kembali ke tadi bahwa 7 ayat Ashabul Masani, kemudian Al-Quranul Azim bagian atas, yang di bawah inilah yang diturunkan dalam bahasa Arab menjadi tanda, menjadi kode, menjadi simbol, disebutlah dia mutasyabihat, keserupaan dari apa yang ada di atas ini. Oke, lanjut. Ayat 88. Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka, dan merendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Ya, pada intinya yang akan disebutkan di situ adalah jangan tertarik dengan golongan-golongan, ya. Karena kita melihat sesuatu yang indah pada suatu golongan, masuk di golongan itu. Hati-hati. Oke, lanjut. Supaya lebih jelas, lanjut sampai 91. Dan katakanlah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas. Ya. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Lanjut. Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang-orang yang membagi-bagi kitab Allah. Ya. 91. Alladzina ja'alul Qur'ana 'azim, yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Ya. Orang yang menjadikan Al-Quran terbagi-bagi, itulah yang akan mendapatkan azab.
Jadi Al-Quran itu merupakan satu kesatuan. Jadi kalau ada yang mau dihilangkan, itu sama artinya, ya katakanlah kita ini satu diri. Kalau ada ayat yang dihilangkan, berarti akan ada pada diri kita ini yang cacat. Itu yang disebut dengan azab. Jadi Al-Quran merupakan satu kesatuan. Ya, hati-hati dengan golongan. Kalau membaca Al-Quran hanya sebagian-sebagian saja, tidak menyeluruh, ya, lalu membentuk sebuah golongan. Ya, misalkan yang dicerita oleh Al-Quran sebagai satu kesatuan yang utuh adalah seekor gajah. Jadi ada orang yang membaca Al-Quran lalu menemukan bahwa gajah itu ternyata seperti batang kelapa. Ada juga yang membaca Al-Quran lalu menemukan gajah itu lebar. Ada yang membaca Al-Quran lalu menemukan gajah itu panjang. Itulah yang menjadi fitnah. Orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan menjadikan, mengambil sebagian dari ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari takwil. Jadi ketika mengatakan gajah itu panjang, gajah itu lebar, gajah itu tinggi, itu merupakan fitnah bagi gajah. Ya, fitnah bagi sang gajah. Jadi tidak boleh dipisah-pisah, harus disatukan untuk bisa menemukan kebenarannya. Jadi yang menjadi pertanyaan, siapa yang disebutkan di surat 3 ayat 7 tadi sebagai orang-orang yang cenderung kepada kesesatan, yang mengambil sebagian dari ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah. Karena itu tadi karena ada keindahan pada suatu golongan, membentuk sebuah golongan. Masing-masing golongan merasa bangga dengan golongannya. Kita baca surat 23 ayat 52 sampai 54. Ya. Jadi kita tidak menyadari ketika kita sudah menjadi salah satu golongan di antara golongan lain manusia ini, Al-Quran sudah peringatkan kita berada pada wilayah kesesatan. Otomatis kita pasti merasa bangga dengan golongan kita. Sementara golongan yang lain juga, mereka juga bangga dengan golongan mereka. Ada peringatan Allah. Biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu. Kita lihat jalan yang lurus. Definisi jalan yang lurus. Surat ke-6 ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Dan demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Di situ sangat jelas. Jalan yang lurus itu mempersatukan kamu.
Jalan yang lurus itu mempersatukan seluruh umat manusia. Jalan yang sesat itu memecah belah umat manusia. Sangat-sangat jelas sekali. Ya. Ketika kita berada pada kesatuan umat manusia, maka silakan baca Al-Quran. Tetapi kalau kita bergolongan-golongan, sebutlah yang paling jelas adalah golongan muslim dengan golongan non-muslim. Ini sangat berbahaya kalau baca Al-Quran. Ya. Innal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wilih. Orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengambil ayat-ayat, mereka mengambil sebagian dari ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwil. Ya. Yang disebut dengan mencari-cari takwil itu tadi adalah itu yang saya sebutkan tadi sebagai contoh. Dan mengatakan gajah itu panjang, gajah itu lebar, dan sebagainya. Ya. Akhirnya fitnah bagi gajah. Kalau sudah condong kepada kesesatan, ya, ketika membaca Al-Quran, akhirnya terjadilah fakta yang menunjukkan ketika manusia di muka bumi ini membagi dirinya, sebutlah saja menjadi dua golongan besar. Ada golongan muslim dan golongan kafir. Maka ketika membaca Al-Quran, ketika dia membaca di dalam Al-Quran panggilan orang-orang yang beriman, itu pasti katakan, ini, saya ini golongan kami ini, karena golongan orang-orang beriman. Ketika dikatakan di dalam Al-Quran disebut sebagai orang-orang kafir, dia katakan, ini bukan saya.